Muni kula terus akan nggih keterangan sing ini. Terus tema-tema nubuwah nggih. Tema-tema nubuwah niku enggak lepas saking Bani Israil. Ini sing disebut Quran, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Terus boten enten tema nubuwah yang tidak melibatkan konteks-konteks sejarah keisrailan. Israel niku bahasa Ibrani, artinya nggih Abdullah. Terus sakjane sampean ndek anak jeneng Israel nggih sunat, maknane Israel napa? Abdullah. Tapi sampean ndek anak jeneng Israel bayangannya Israel yang sekarang sing sudah Zionis nggih. Israel yang sudah napa? Zionis. Kula baleni malih nggih. Ben sampean gak salah paham karena yang bulan kemarin itu ada hujan deras. Kula baleni malih. Sampai harus ngaji terus sama wong alim sing ngerti sejarah. Israel yang disebut Quran atau hadis, sing disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku Israel murad dan bihim auladu Yaqub. Wah sampai nak ketemu mahasiswa, cek ketemu pakar, cek ketemu balik, ketemu siapa saja ingatkan. Israel sing murad dan fil Quran niku auladu napa? Yaqub. Boten Israel sing sakniki sebagai nation, sebagai nama sebuah napa negara. Nak Israel saiki niku sebuah nation, sebuah negara. Lah nak Israel saiki sing dimaksud Quran rak mlebu wa anifadul tukum napa? Alal. Mulya wong Israel napa? Menang. Tunggale para habaib kados Sayyid Muhammad Alawi habaib. Ora pati seneng nak muni tetemuni Arab kok. Gak gelem nambahi Saudi. Saudi ku jenenge wong mbah lewat piye walhasil kuwasa ning Mekah, anak turune darani Ali Saud. Senegara kaya wae mbuahe darani Arab Saudi. Akhire sing iso mimpin Arab mau anak turune Saudi. Mane Habab iku mangkel. Mergo pemerintahan Arab ora sing didol Ka'bah mbek sareane Kanjeng Nabi. Anak putune kesia-sia sing pangeran Saud sak anak turune mul. Lane Habib itu udah dikuyo-kuyo ning Mekah. Kados Habib Said Muhammad Alawi, Habib Zain bin Semit. Lane nak muni ya Arab ngono ae. Saudi ku jeneng tambah. Dadi kaya Indonesia terus darani Indonesia Soekarno. Untunge kok mboten. Indonesia untunge kok mboten. Ya Indonesia. Ini penting kula aturaken. Jadi makanya nama itu punya pengaruh besar. Sehingga ketika sudah namanya Arab Saudi, ini ku kesane yo nak sing ora dinasti Saudi, apa mimpin sekarang ngelang. Wis kadung dadi sistem monarki, negara sawangane wae mbah-mbah. Padahal podo-podo pantes marisi ra yo alir Rasul, utawa zuriat Kanjeng Nabi. Ya tapi dunia nggih ngoten niku. Akhirnya rata-rata habaib itu pindah teng Iran. Pindah teng Iran delalah mereka dekat dengan Syiah. Akhirnya dia masalah mbek ahli sunnah. Habib sing ahli sunnah do manggon teng Yaman nggih. Yaman niku riyen namine Hadramaut, kota mati. Mergo riyen Yaman kaum Ad nggih. Dados yang diistilah Quran kaum Ad niku sakniki dadi napa? Yaman. Mulane teng kene Yaman wonten Khalil Nabi Hud wa ila adin akhahum napa? Huda. Terus tenggene Yaman ibu kotane namine Ahqaf. Kados tenggene juz 26 iz anzara qaumahu bil Ahqaf. Karena kota mati itu namanya itu serem. Walhasil terus sampai tiang-tiang Kanjeng Nabi piyambak nang istilahna mboten Hadramaut tapi Yaman. Nggih napa? Yaman. Dan niku kila diarani Yaman niku merga sebagian pinggirane Ka'bah, sebagian pojok Ka'bah niku ora ana sing diarani rukun napa Yaman. Niku ngarah ke Yaman. Sebagian kil mengatakan demikian. Lane Kanjeng Nabi ngendikan al-fiqhu Yamanin wal hikmah Yamaniyatun. Delalah saniki tiyang-tiyang alim manggen teng Yaman. Kados zaman dawuh Kanjeng Nabi al-fiqhu Yamanin wal hikmah napa Yamaniyah. Ben sampean ngertos. Sehingga perubahan nama itu punya akibat dalam pola keislaman. Nggih, dalam pola napa? Keislaman.
Arab Saudi gak ada lembaga fatwa ulama sing dulu dipimpin Syekh Abdul Wahab. Kemudian faham itu disebut Wahabi. Ahli sunnah punya pakem mudawwan, buatan pakem hakikat ya, pakem mudawwan yang dibukukan, kemudian pengikutnya disebut ahli sunnah wal jamaah. Iran Syiah punya pakem imamiyah, yaitu Imam Isna Asyariyah, sing disebut pengikutnya dari Syiah napa imam. Padahal dawe Ibnu Khaldun pada akhirnya wan nasu ala dini mulukihim. Menusa iku cara beragama karek anut ketuane. Iku sing paling perkara nggih. Lan kula wingi mucal teng sarang Jumat sonten niku kula mucal teng sarang cerita. Jika menurut syariat Islam orang disuruh ikut imam, tentu imam kita ini dalam fikih misalnya Imam Syafi'i, dalam tasawuf anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim Al-Junaidi. Karena istilah imam bagi Syiah ya imam-imam itu. Kata Sayyid Ja'far, Sayyid Bakir, Sayyid itu Imam Isna Asyariyah. Begitu juga kalau menurut orang Wahabi ya Syekh Abdul Wahab. Nah, sehingga masalah imamiyah atau harus lewat imam atau khilafah yang lewat imam itu menjadi masalah-masalah politik. Ini ben sampean rondok ngalim tahqiq. Jadi masalah apa? Politik. Meskipun politik kultural tapi tetap menjadi sosial politik, jadi geopolitik. Sekarang banyak orang yang perilakunya itu sangat NU. Salate yo kunut, nak salat yo ndredeg wedi pangeran. Istiqomah jamaah 5 waktu. Tapi karena dia tidak ketua NU cabang, tetap sawangane luwih NU sing sedang jabat. Sanajan to rapate jamaah, paham? Padahal cara Mbah Hasyim Asy'ari jek sugeng, Mbah milih niki napa niki, kira-kira Mbah Hasyim ulama mesti milih sing istiqomah jamaah. Kira-kira. Tapi sebuah lembaga itu pasti terstruktur, dan yang punya jabatan struktural tentu yang dianggap lebih punya otoritas menafsirkan mana sing darane NU dan mana yang tidak. Begitu juga lembaga agama. Fatwa MUI tentu lebih hebat timbang fatwane kiai ngalim nang musala sing ditunggoni penceng sithik-sithik. Senajan to cek mutolaah terus. Sing MUI ne ora tau napa? Mutolaah. Tapi kan dekne ora ketua majelis ulama. Wah kada, sampean rasanya nyesal itu fenomena. Mulane nek dadi wong alim kudu kaliber. Minimal kados kula niku jek ana hawane, masih ora jabat itu jek ana hawane. Ada orang jabat ora ana hawane entek. Kenapa? Kukut. Wong terus dalane kiai cilik, kiai tahlil, kiai mayit, kiai jenazah, soalnya jenenge weleh sakit. Padahal wong soleh, iso wae parek pangeran tenan. Mulane wis kadung parek pangeran, kula ijazah ya aja ngresula ben tetep dadi wali. Ada sampean ngresula mergo kalah populer mbek sedang jabat. Ora sida dadi napa? Wali. Dadi kadung ambis ngoten niku nikmati mawon. Itfan wujudaka fi ardil khumul. Menisan. Dene kadung ora populer ngoten wis menisan. Gusti ibadah kula fisiri. Tapi ya, fenomena Islam ora tau diwawancarai wartawan. Gawe statement ya ada yang mendengar. Sementara yang punya otoritas keislaman di Indonesia paling NU, Muhammadiyah, MUI. Dianggap penafsir tunggal dalam tren-tren keislaman. Iku NU sing sedang jabat. NU kiai alim sing bodoh gede lah ranjabat misalnya ya rapati mandi. Faham? Lah coba sekarang ya kiai-kiai yang khusuk-khusuk itu bendino ngaji tafsir, ngajari murid-murid walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahu. PB-ne pluralisme. Gelora wis ngene. Kalah ho. Gue gedeng ya ora kena. Pancen dalam era kemajemukan kudu pluralis. Ya kowe tetep dalil, pokoke tetep dalil ya sing ikhlas sampeyan ora sandren. Pokoke cung ya dawuh Allah walan tardo angkal yahud walan nasar. Hatta tatabi amillah.
Ya artinya antar umat beragama itu saling ingin mengalahkan. Soal ono isu pluralisme kemasmukan yo iku omongane wong-wong jeng ya aku ora melok-melok. Tetap harus konsisten. Kalau sampean tanya sama saya, "Loh Gus, apa berarti kita harus musuhan sama orang Yahudi Nasrani?" Ya enggak. Agama mengajarkan wa qulul linnasi husna, sama siapa saja kita baik. Tapi kita baik ini berdasar perintah wa qulul linnasi husna, bukan dengan alasan yang dibuat khas faham-faham modern sekarang, yaitu misalnya atas nama sekularisme atau atas nama pluralisme. Kita sebagai ulama punya ciri khas sendiri. Paham? Jadi kula nyuwun nggih, kiai-kiai yang alim yang punya istiqomah ngajar, terus yang punya keyakinan pada kebenaran harus konsisten dan tidak usah nyesal. Terus kula nu mboten ate nyesal. Di umat kok sampean ra jelas mboten ate nyesal. Ayo, pokoke dadi kiai kudu siap ikhlas, mboten malah lara ati. Dadi kiai gedhe niku salame templek nu ngangge cek. Wis ngoten jelas komitmen. Mbek sampean sowan pisan cerita masalah. Dadi kiai ra ikhlas lara, malah nyeksa ati. Wis sowane ra nggowo lapor napa? Lapor napa? Masalah. Masalahnya seru. Bojo minggat IP drengki. Lah umpama ora ikhlas wis lara kabeh. Dadi kiai kados kula niku lara. Anggere ikhlas nggih ampun. Ngrungokno omongane wong laporan ya ibadah. Ngrungokno umat ngeluh ya napa? Ibadah. Pun bar. Wes gak usah nganggo terminologi modern. Konsultasi 1 jam berapa? Ora usah malah lara ati. Ini kula terangaken. Nah sekarang Israel yang sekarang balik. Israel yang sekarang itu nama sebuah nation, nama sebuah negara. Di mana pada batas teritorial tertentu yang di dekat Palestina itu bernama teritorial yang dibatasi sebuah undang-undang disebut nation bernama Israel. Kemudian di sampingnya atas nama nation pula negara pula disebut Palestina. Terus di dekatnya situ ada Lebanon, ada Syria, ada macam-macam. Nah, Israel yang dibicarakan Al-Quran dan hadis itu Auladiyah, anak turunnya Nabi sinten. Dan itu ujung-ujungnya nanti termasuk Nabi Muhammad. Mereka lagi misanan minduruan. Mulane wong Yahudi Nasrani niku ketika Muhammad menguasai cerita tentang Nabi Musa, niku kaget. Kena apa Quran kok sering nyeritakno Nabi Musa iku cara saiki ne so ilmiah ben ulama Yahudi roh jebule yang menguasai cerita tentang nabi mereka jebule malah Nabi sinten Muhammad. Paham ya? Kena apa Quran kok sering bakas ceritane Nabi sinten Musa. Mergo persaingan ilmiah, persaingan intelektual lu Kanjeng Nabi Muhammad mek pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani dan cara Jawane agul-agulane mereka ternyata Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa itu cerita Nabi Musa dikuasai betul oleh Nabi Muhammad. Bahkan tradisi Nabi Muhammad itu banyak yang terinspirasi oleh tradisi Musa. Misalnya Kanjeng Nabi zaman teng Madinah niku di hari Tasu'a itu banyak orang-orang Madinah puasa. Padahal mereka sudah Yahudi yang menyimpang. Yahudi sing napa? Kanjeng Nabi takok, hari apa ini sehingga kalian puasa? Iki yaumun najawwahu apa? Hari Tasu'a Asyura ya Asyura. Ini hari najawwahu fihi Musa. Hari di mana Allah menyelamatkan sinten? Musa. Terus Kanjeng Nabi wangsul kandha teng para sahabat, antum ahaqqu bi Musa. Kamu ini pengikut Musa yang sebenarnya, bukan mereka. Mereka sudah menyimpang. Harusnya kamu lebih puasa. Sehingga puasa Asyura disunatkan. Itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, itu kaitannya dengan Nabi sinten Musa. Paham ya? Lah terus ana akal-akalan fikih niku sing kula gelem sampean setuju kena ora ya kena. Nak poso tanggal 10 pas mirip wong Yahudi. Lah trene hukum fikih niku kudu beda mek wong Yahudi. Akhire aja poso tanggal 10 tok tapi dimulai tanggal 9 ben beda. Mulane teng fikih-fikih wonten ijtihad wa min sama karena inginnya itu beda mbek wong Yahudi nak kadung ra poso tanggal 9 disunatno poso tanggal 11 ben tetep beda.
Kula zaman teng sarang sering cit. Aku ya mesti beda. Lah beda piye Gus? Wong poso aku ora. Aku kepengin beda kok posone repot ra karuan. Lah aku ora pati kuat poso, nek aku pengen beda ya nek wong Yahudi poso aku ora poso. Wong ape beda kok repote ora karuan. Itu bali anut sunah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nglakoni ngamal sunah itu kadang dilakoni kadang ora. Qobliyah, ba'diyah, terus termasuk sholat qiyamul lail itu kadang dilakoni kadang ora. Dan Nabi menunjukkan saat gak dilakoni beliau menunjukkan supaya jangan ada kesan bahwa itu wajib. Mulane kula sering cerita, kula niku ulama sing rada nakalan, tapi tetep mlebu swarga. Mergo wong-wong anut sunah Nabi dilakoni. Kula anut Nabi sing ora nglakoni niku. Nggo nunjukno nak sunnah. Paham? Jadi kula pas meninggalkan pun dalam konteks sunnah Rasul. Dan itu sah. Kalau ulama itu apa? Sah. Dan ulama harus menjaga konstitusi ini. Jangan sampai semua ulama itu melakukan sunat terus menerus. Nanti dikira wajib. Tapi sing ulama sing sudah ada rawan disudoni, artinya orang itu yakin kalau itu ulama. Nah kok sampean kukut, tapi kan sampean ratraweh tepuk. Lalu kalau ini biasa. Saya tuh kalau terawih 30 hari Ramadan mesti buatan terawih 2 atau 3 kali. Nggih buatan delik nggih biasa nggih mlampah. Karena bahaya sekali kalau ibadah sunat kemudian menjadi napa? Wajib. Itu rahmat betul. Nabi dulu itu qiyamul lail hanya sampai 8 hari. Ketika beliau di masjid tambah banyak. Terus beliau meninggalkan itu, takut dianggap napa efek dianggap fardu itu bukan karena males begitu. Bahaya sekali. Bahayanya begini. Sampai pancen penggaweane wis nyai dasar nganggur, traweh ya betah misalnya. Tapi kan banyak umat-umat yang miskin saat traweh harus jualan bakso, saat traweh harus jualan kacang, saat traweh harus dia masih di jalan ngojek. Andai kan semua ulama mentradisikan traweh kayak keharusan, mereka akan divonis fasik, divonis umat Islam yang nggak peduli traweh, nggak peduli masjid. Tapi dengan tradisi tetap itu sunat ya enggak. Mereka tetap kita bilang orang-orang Islam yang soleh, yang tolabul halal, orang-orang Islam yang baik, yang sekarang tolabul halal cari rezeki. Ini penting. Kalau ulama itu pasti cara berpikir begitu, bukan karena malas. Jadi sampean boleh niru saya asal dengan kapasitas visi yang kayak saya, paham ya? Enggak apa-apa. Ini khas ulama. Bahkan seorang Aisyah yang zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyimpulkan begini. Wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa huwa yuhibbuhu ma khafata ayyufrada alaihi. Dan sungguh Nabi itu mencintai sebuah amal, tapi beliau memaksa meninggal. Padahal beliau cinta sekali sama amal itu, hanya karena takut dianggap napa? Wajib. Dianggap wajib itu resikonya bagi kebanyakan orang. Nggih? Coba misalnya kita punya bayi, habis sholat wassalamualaikum, ibu-ibu lari ke rumah, apa yang menyusui bayi. Coba kalau semua kiai wiridan, apalagi dengan pakem-pakem yang ekstrim, malah sal wirid bawa kirit, semua wiridan kayak ketek. Bagaimana mungkin seorang ibu yang kesusu pulang untuk menyusui bayinya kamu hukumi kayak ketek? Kamu Islam model apa lagi kalau cara hidup vonis-vonis begitu? Faham ya? Sing bagian wiridan nggih monggo wiridan apa nek wis ngamal ora usah disemangat monis, ngamal juga plepak-plepok monis wong. Kalau kamu nikmati wiridan nggih monggo wiridan tapi ora usah plepak-plepok mantai sal wirid bawa napa? Wong sira di wiridan koyo kethek. Ini penting kula aturaken. Saya sebagai ulama akan ngomong ini terus. Saya ngomong ini terus di Jogja di mana-mana tiap saya ngaji. Biar konstitusi agama tetap yang wajib ya wajib, nggak boleh ditinggalkan, yang sunat ya tetap sunat. Tapi jangan katakan bahwa sunat tertentu yang ditinggalkan oleh seorang muslim tertentu menjadi dia tidak melakukan sunat. Itu kriminal kalau sampai memandang begitu. Seorang ibu yang cepat-cepat pulang untuk menyusui anaknya, jangan katakan dia tidak melakukan sunat wiridan. Dia memang tidak melakukan sunat wiridan, tapi kesusu nyusui bayi bagian dari kesunatan yang lain, dan dia tetap mendapat pahala. Jadi dia tidak kalah hebatnya dengan kamu. Dia nyusui bayi juga perintahnya Allah. Sekarang bakul bakso kesusu mencari rezeki juga perintahnya Allah. Kados kula sebagai ulama baru lagi jarang kula wiridan. Nggih mutolaah.
Ulama harus lebih banyak mutolaah karena ciri ulama itu mengajar. Ngajar itu identik dengan belajar. Nah, kok sampai kan makomnya abid, sinau ora paham. Wis ada wiridan ora repot. Kira-kira sinau yo bingungi. Engko untuk ilmu sitok malah nyesatno. Kula nu dalam hal ini itu sering saya utarakan, biar kita tidak saling vonis, tidak saling menyerah. Abu Dzar dulu itu kalau sholat khusyuk era karuan, sampai ono wong wayahe ngulehno untane sangka alas ora sida muleh gara-gara salat Abu Dzar kesuwen. Kanjeng Nabi marah-marah. Afattanun anta ya Abu Dzar, apa kamu ingin bikin Islam ini bubar gara-gara wong sholat makmum kowe kecewa kabeh. Sampai Nabi itu punya aturan yang mungkin kalau orang senang wiridan itu tidak siap. Tapi ini hadis sahih. Kalau kamu sholat jadi imam, itu fal yukhafif, harus cepat. Fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat, karena di antara mereka pasti ada orang lemah dan yang punya banyak kepentingan.